Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Wulandari, NIM 2011031043 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat, yakni scrapbook. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik yang ada di dalam media pembelajaran yang saya buat. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya sel yang ada di dalam tubuh yang bersifat kuantitatif. Contohnya seperti bertambahnya berat badan dan bertambahnya tinggi badan. Kemudian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses berkembangnya fungsi-fungsi organ tubuh yang bersifat kualitatif. Contohnya seperti bisa bergerak, berjalan, dan berbicara. Adapun hukum-hukum perkembangan seperti hukum rekapitulasi, hukum konvergensi, hukum masa peka, perkembangan yang berkelanjutan, urutan yang disesuaikan, dan hukum masa peka. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah materi mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada masa anak-anak, di mana kita di sini baru mulai belajar untuk berjalan, belajar untuk mulai memakan makanan padat, dan di sini kita belajar untuk melakukan kontak perasaan. Kemudian yang kedua itu ada masa anak sekolah, di mana di sini kita mulai belajar untuk melakukan ketangkasan fisik dan belajar untuk membebaskan diri dari suatu ketergantungan. Kemudian yang ketiga adalah masa remaja, di mana kita masih sangat labil-labilnya, yang mana kita di sini mulai belajar untuk bergaul dengan suatu kelompok. Kemudian yang keempat ada masa dewasa awal. Di sini kita sudah mulai untuk bekerja, mulai untuk membentuk suatu keluarga, dan di sini kita sudah mulai untuk mengasuh anak. Kemudian yang terakhir itu adalah masa usia madya atau dewasa madya, di mana kita sudah mulai mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara utuh. Baik, materi terakhir yang akan saya bahas adalah materi mengenai reward and punishment.
Reward itu merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun bisa dalam bentuk benda yang bisa berguna bagi peserta didik ke depannya. Nah, alasan atau tujuan yang diberikan reward ini kepada peserta didik adalah untuk motivasi atau sebagai dorongan kepada peserta didik agar tetap terus meningkatkan kemampuan belajarnya dan tetap terus melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua ada punishment. Punishment itu merupakan suatu bentuk penderitaan atau suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan, atau punishment ini juga bisa dikatakan sebagai usaha preventif atau represif. Nah, kemudian ada pun macam-macam punishment, seperti yang pertama punishment asosiatif, yang kedua punishment logis, dan yang terakhir ada punishment normatif. Baik, sekian presentasi saya terkait dengan media pembelajaran yang saya buat untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.